Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo anak-anak, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Bagi yang belum absen kepada guru kelasnya, dipersilahkan absen kepada guru kelasnya. Yang belum siap-siap, ayo secepatnya siap-siap. Yang belum sarapan, ayo lekas sarapan anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, insyaallah kita akan berdoa terlebih dahulu mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, agar belajar kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca doa, silakan anak-anak dibuka buku Al-Quran hadisnya pada halaman 38 dan 39 anak-anak sekalian. Di kesempatan kali ini untuk kelas 4 kita akan membahas bab yang baru, yaitu mengenai hukum tajwid anak-anak sekalian. Ya. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid artinya membaguskan atau memperindah. Ya. Jadi kalau kita belajar tajwid berarti kita bertujuan untuk membaguskan atau memperindah apa? Memperindah bacaan kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, bacaan kita tidak salah dan terdengar lebih enak, lebih syahdu ya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu mampu menyadarkan orang-orang yang lain. Nah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Sekali lagi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena apa? Karena dalam ilmu tajwid ini banyak jenisnya anak-anak sekalian. Ada hukum ikhfa, hukum izhar, ya. Ada hukum mim sukun atau tanwin, nun sukun dan tanwin, ya. Ada hukum mad dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran itu lebih indah, lebih bagus, lebih terarah, ya, sehingga terdengar lebih indah anak-anak sekalian, ya. Nah, hukum tajwid ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak diturunkannya Al-Quran, itu hukum tajwid sudah ada. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau secara perlahan-lahan. Maksudnya apa secara perlahan-lahan ini? Maksudnya dibacanya secara baik dan benar anak-anak sekalian. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah mengatakan waratil Qur'ana tartila. Ya. Waratil, bacalah Al-Quran dengan tartil anak-anak sekalian. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, ya, dengan perlahan. Tujuannya apa? Agar bacaan kita semakin baik dan semakin indah anak-anak sekalian. Dan untuk kesempatan kali ini anak-anak sekalian, ketika kita tadi belajar mengenai hukum tajwid, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum nun sukun atau tanwin, yang mana di dalamnya banyak jenis-jenisnya. Salah satunya yaitu hukum izhar. Apa sih yang dimaksud dengan izhar? Izhar artinya terang atau jelas.
Berarti ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bertemu dengan hukum izhar, itu dibacanya harus dengan jelas anak-anak sekalian. Ya. Apa yang dimaksud dengan izhar ini? Ya, bagaimana cara membacanya? Yang dimaksud dengan izhar adalah apabila nun sukun atau nun mati, ya, yang mana bertemu dengan huruf izhar, yaitu hamzah ha, ain ha, dan ghain kha, anak-anak sekalian. Ya, bertemu dengan nun mati tadi yang berharokat sukun, ya, dan dibaca, ya, secara jelas atau tanpa mendengung, anak-anak sekalian. Jadi hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah ha, ain ha, ghain kha, ya, dalam satu kalimat dan dibaca secara jelas atau secara mendengung, anak-anak, atau tidak mendengung, anak-anak sekalian. Contohnya adalah ketika nun mati ini bertemu dengan huruf yang 6 tadi, misalkan hamzah ha, ain ha, ghain kha. Contohnya adalah misalkan man amana, man, nun di situ ada nun mati atau nun sukun, man amana. Nah, bertemu dengan huruf alif atau hamzah, anak-anak sekalian. Sehingga dibacanya jelas. Karena tadi pengertiannya adalah hukum izhar ini adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar ini, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha yang berharokat fathah atau kasroh atau sukun, anak-anak sekalian. Ya, itulah anak-anak sekalian penjelasan mengenai hukum tajwid dan hukum izhar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan anak-anak sekalian. Sebentar lagi kita mau ada PAS. Mohon dibaca-baca lagi buku pelajarannya. Diulang-ulang kembali apa yang sudah dipelajari selama ini. Supaya nanti ketika kita belajar, ketika kita nanti PAS mendapatkan hasil yang memuaskan, mendapat nilai yang besar, anak-anak sekalian. Ya, tetap stay at home, jangan kemana-mana, cukup beraktivitas di dalam rumah. Jangan lupa mencuci tangan setelah beraktivitas. Dari Pak Arif sekian, sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Arif sekian, hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.